Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Bapak. Agak lambat ini ya. Tadi masih ada kuliah apa itu Bapak Fisika 2 teman-teman, jadi akhirnya sedikit mundur. Oh, ada pelajaran lain ya. Yang sebelumnya, mata kuliah sebelumnya. Nanti kita ya. Ini gilirannya siapa? Saya Prof. Saya kemarin belum selesai presentasinya. Apa? Saya kemarin belum selesai presentasinya. Oh ya, selesai kan? Izin share screen, Prof. Apakah layarnya sudah terlihat jelas, Prof? Sudah. PPT-nya sudah. Ya. Melanjut dengan minggu yang kemarin mengenai fungsi gambar. Sekarang kita ke fungsi gambar yang kedua, yaitu mengenai representasi. Ketika sebuah gambar digunakan untuk mewakili orang, alat, benda, atau peristiwa dalam teks atau media lain, itu dapat diklasifikasikan sebagai representasional. Gambar-gambar tersebut mengilustrasikan sebagian besar informasi tekstual yang penting, seperti halnya ditunjukkan pada gambar 8.5, di mana di sini ada gambar yang merepresentasikan dari tulisan ini. Ada gambar planet dan ada gambar bumi yang berputar. Itu. Misalnya seorang desainer mungkin menggunakan dua gambar dalam bagian sains untuk menggambarkan perbedaan antara rotasi dan revolusi planet seperti pada gambar. Nah, gambar representasional memberikan referensi konkret untuk informasi verbal yang membuat informasi lebih mudah dipahami dan lebih bermakna bagi peserta didik. Gambar-gambar ini sering digunakan dalam buku anak-anak untuk menggambarkan puisi, dongeng, dan cerita. Mereka juga digunakan dalam materi pelatihan teknis untuk mengilustrasikan ide-ide yang baru. Selanjutnya adalah pengelolaan. Jika Anda pernah membaca manual mobil atau mencoba menggunakan instruksi Smart TV Anda mungkin pernah melihat serangkaian gambar yang menjalankan fungsi pengelolaan. Desainer dapat menggunakan gambar seperti gambar petunjuk langkah demi langkah untuk menyediakan kerangka kerja untuk teks seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Dalam banyak kasus, gambar memberikan lebih banyak informasi daripada beberapa kata yang terkait dengan setiap gambar. Gambar yang melakukan fungsi pengelolaan tidak terbatas pada tugas prosedural. Mereka sering digunakan untuk menggambarkan berbagai atribut atau fitur suatu objek, misalnya mobil baru atau konsep misalnya tornado. Nah, selanjutnya yakni interpretasi. Gambar yang membantu interpretasi merupakan gambar yang membantu peserta didik memahami informasi yang sulit atau abstrak yang diklasifikasikan sebagai melakukan fungsi interpretasi seperti pada gambar di sebelah kanan, yaitu interpretasi dari spektroskopi. Gambar yang dipilih dengan hati-hati dapat menambah pemahaman pada suatu bagian dengan memberikan interpretasi visual dari konten. Misalnya, buku sains yang menggunakan gambar untuk menjelaskan hukum Ohm dengan membandingkannya dengan aliran air, atau yang membandingkan jantung dengan pompa air menggunakan gambar interpretatif. Seperti contohnya di sini, aliran listrik yang diinterpretasikan sebagai aliran air. Menurut Levin, Angling, dan Carney tahun 1987, perbedaan antara fungsi representasi
organisasi, dan interpretasi itu didasarkan pada mekanisme yang mendasarinya, yaitu bagaimana gambar tersebut digunakan. Gambar representasional itu menambahkan representasi konkret ke informasi yang sudah dikenal. Sedangkan gambar pengelolaan itu menambah koherensi pada materi yang mudah diproses. Sedangkan gambar interpretatif di sisi lain memberikan pemahaman tambahan untuk materi yang sulit atau abstrak. Selanjutnya adalah transformasi. Gambar yang memberikan peserta didik dengan bantuan belajar mnemonik melakukan fungsi transformasi seperti pada gambar 8.8. Gambar transformasional berguna dalam bagian-bagian yang membutuhkan penghafalan fakta dengan menyediakan jangkar visual bagi pembelajar untuk mengingat fakta. Gambar transformasi sering menggabungkan gambar konkret untuk membantu siswa mengingat ide yang abstrak. Misalnya, PV itu sama dengan AI. AI ini A per I. A-nya digambarkan sebagai peta Alberta, per I-nya itu adalah peta Idaho. Seperti pada gambar di samping. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi selanjutnya adalah fungsi penempatan. Gambar satu pertanyaan logis untuk ditanyakan adalah di mana saya harus menempatkan gambar relatif terhadap teks. Eitel dan Skater tahun 2015 meneliti 42 penelitian untuk menjawab pertanyaan ini. Meskipun hasilnya beragam, analisis studi mereka mengungkapkan dua pedoman untuk penempatan gambar. Nah, pertama penempatan yang didasarkan pada jenis penilaian. Apakah penilaian tersebut berfokus pada informasi dalam gambar atau teks? Media fokus yaitu gambar atau teks dalam penilaian harus ditempatkan kedua. Artinya, jika fokus penilaian adalah pada informasi dalam gambar, maka gambar tersebut harus diletakkan setelah teks. Yaitu yang kedua, penempatan berdasarkan kompleksitas gambar dan teks. Item yaitu gambar atau teks berdasarkan gagasan bahwa informasi yang kurang kompleks disajikan terlebih dahulu mengarah pada pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, menggabungkan gambar dalam pembelajaran. Keputusan untuk menggunakan gambar dalam pengajaran dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama dan paling berpengaruh adalah apakah mereka meningkatkan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah ketersediaan gambar atau ilustrasi tertentu. Yang ketiga adalah biaya memproduksi materi dengan gambar yang ditambahkan. Setelah memeriksa faktor pertama di bagian sebelumnya, sekarang kita membahas 2 faktor terakhir, yaitu ketersediaan gambar atau ilustrasi tertentu dan biaya mereproduksi materi dengan gambar yang ditambahkan. Pertama, ketersediaan gambar atau ilustrasi tertentu. Dengan munculnya desktop publishing, dokumen elektronik misalnya PDF dan e-book, pembelajaran berbasis komputer dan produksi multimedia datang pengenalan teknologi baru dan proses untuk menggabungkan gambar dan ilustrasi dalam bahan ajar. Untuk tujuan ini, kami akan mengklasifikasikan gambar ke dalam 3 kategori, seni asli, clip art, dan foto. Seni asli, yaitu digambar oleh perancang pembelajaran, seniman atau seniman grafis, bisa menggunakan garis pena dan tinta sederhana, bisa menggunakan cat air ataupun gambar komputer. Lalu yang kedua ada clip art. Secara luas di CD-ROM dan internet, di mana seorang desainer dapat menemukan berbagai macam foto dan seni garis, misalnya gambar garis. Beberapa bahan tersedia dengan sedikit atau tanpa biaya royalti, dan royalti yang dibayarkan seringkali lebih kecil daripada biaya pembuatan gambar asli. Satu masalah dengan clip art adalah bahwa gambarnya itu biasanya bersifat umum dan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan desainer pembelajaran tanpa beberapa perubahan yang dimungkinkan. Desainer memiliki pilihan untuk menyewa seorang fotografer untuk mengambil foto tertentu, membeli stok foto, atau memilih foto dari CD-ROM.
Sekali lagi, foto CD-ROM seringkali itu bersifat generik atau umum dan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan khusus. Era kamera digital itu telah membuat relatif mudah bagi seorang desainer untuk mengambil gambar dan memasukkannya ke dalam materi instruksional. Apakah mereka didistribusikan di atas kertas atau secara elektronik melalui CD-ROM atau internet. Kualitas foto tergantung pada keterampilan individu yang mengambil gambar tersebut. Selanjutnya itu mengenai biaya produksi. Biaya produksi bahan ajar adalah faktor terakhir yang mempengaruhi penggunaan gambar dalam bahan ajar. Biaya reproduksi gambar jarang menjadi faktor ketika materi didistribusikan secara elektronik, seperti dalam instruksi. Satu. Oh iya, Prof. Itu gambar-gambar itu kan dibuat sebaik mungkin, ya. Iya, Itu Prof. gunanya untuk apa? Gambar-gambar dekorasi pada apa? Materi pembelajaran itu untuk apa sih? Iya, tadi pada penjelasan sebelumnya gambar itu ada beberapa apa? Tadi Prof? sudah Anda bahasa sendiri tadi. Iya, untuk iya. apa gambar-gambar itu dibuat? Ada beberapa tujuan seorang perancang pembelajaran itu menaruh gambar, yaitu pertama ada fungsi dekorasi hanya sebagai hiasan untuk menarik perhatian. Terus ada fungsi representasi. Jadi gambar itu mewakili tulisan yang ditulis. Saya hanya sedikit lah, beberapa kata saja. Untuk apa gambar-gambar dekorasi itu dibuat sebaik mungkin itu untuk apa? Untuk merepresentasikan dari hasil pembelajaran. Tidak kata aja. Untuk apa? Pembaca mudah memahami, Prof. Mudah memahami dari bantuan. Meningkatkan pemahaman siswa. Ya. Iya, Prof. Kalau nggak ada gambarnya kan bayang-bayang aja di. Kalau ini digambarkan dengan baik. Ya. Ya. Ada dekorasinya baik dengan cap air, dengan apa dan sebagainya itu sehingga pemahaman siswa terhadap materi ajar itu menjadi meningkat. Ya, baik. Ini nanti dalam pengembangan perangkat Anda juga begitu maksudnya, ya harus dibuat gambar-gambar yang baik sesuai dengan materi yang sedang diajarkan, ya. Baik. Mungkin dari Pak Eko saya persilahkan apa gambar-gambar apa, saya persilahkan. Jadi Anda membaca ini, jangan terus dibaca ini, tapi sebenarnya untuk apa sih gambar-gambar itu? Mungkin Bu lihat ya. Mungkin Pak Eko menambahkan. Terkait dengan gambar ataupun grafis yang ditambah ini misalnya apa? Bahan ajar atau perangkat yang mungkin IPBA ini loh, gambar IPBA. 85 itu coba. Bisa dikembalikan ke gambar. Itu kan memperlihatkan orbit planet di situ. Ini Pak Eko mungkin ahlinya ini, orbit planet ini. Nah ini kalau dibuat berwarna-warni kan bagus. Ya betul, iya Bapak. Mana coba? Tadi ada, ini ya. Kalau hanya kata-kata aja tanpa ada gambar seperti ini kan siswa itu kurang memahami. Tapi dengan adanya kata-kata yang menjelaskan materi itu dan gambar itu disesuaikan dengan materi itu dan letaknya juga harus sesuai dengan itu, maka akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar itu. Kan fungsinya begitu.
Ini ada fungsi gambar, ya kan? Fungsi gambar. Ada ini apa? Planet-planet yang berputar mengelilingi matahari dan sebagainya. Jadi nggak hanya bicara, tapi ada ini gambar-gambar itu. Ya baik, saya persilakan lagi. Baik, saya lanjutkan untuk materi ya, selanjutnya. ada gambar lagi, gambar 84 ini. Gambar 84 ini decorative picture. Gambarnya apa ini? Ikan paus. Ya, ini anak-anak lihat ikan paus seperti apa ini gambarnya ini. Ini. Kalau buat berwarna, ya, buat berwarna. Terus melanjutkan tadi gambar 85 tadi. Ada gambarnya bumi, ya. Ada gambarnya apa itu? Planet, also spin or rotate, ya, on their axis. Jadi gambarnya aksesnya itu kelihatan, akses itu maksudnya akses apa? Tumbuh bumi, ada garisnya ini. Ya, nah ini gambar jelas. Oh, maksudnya itu. If we were to draw an imaginary line through the center of the earth, we would call it an axis. Yeah. The earth spins, yeah, or turns on this axis. Itu. Yeah. The planet or rotates, yeah, on their own axis at different speed. Jadi planet itu berputar pada itu dengan kelajuan yang berbeda-beda, ya. Ada yang cepat, ada yang kurang cepat dan sebagainya. Itu ada penjelasannya nanti pada materi ilmu pengetahuan dan antariksa. Jadi di sini ilmu pengetahuan bumi antariksa itu Earth space, ya, bumi dan antariksa, ya. Sehingga jelas karena itu. Dan tadi yang 84 itu gambarnya ikan paus itu seperti apa lah, itu kelihatan yang biologi, ya. Teruskan kita. Jadi sekali lagi fungsinya apa gambar itu? Untuk memperjelas, ya, memperjelas pemahaman siswa terhadap materi ajar itu. Ya, intisarinya kan itu. Saya persilakan. Iya, Prof. Jadi seperti yang dikatakan Prof tadi, gambar-gambar ini tidak lain adalah untuk memperjelas siswa dalam memahami materi ajar. Selanjutnya, ini saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya, Prof, mengenai biaya produksi gambar. Ya, tapi sektornya sama ya? Iya, sama, Prof. Ya, sama lah ya, sampai selesai. Izin, Prof. Nah, karena tadi kita sudah tahu fungsinya, kita mempelajari materi selanjutnya. Nah, yang bagian terakhir yaitu biaya mereproduksi materi dengan gambar yang ditambahkan. Nah ini, biaya memproduksi bahan ajar adalah faktor yang paling terakhir yang mempengaruhi penggunaan gambar dalam bahan ajar. Biaya reproduksi gambar jarang menjadi faktor ketika materi itu didistribusikan secara elektronik, seperti dalam instruksi berbasis komputer, dokumen elektronik,
penerbitan web atau pada CD-ROM. Akan tetapi, biaya sering menjadi faktor saat menyiapkan bahan cetak yang menggunakan warna dan atau foto. Nah, reproduksi akurat gambar fotografi dalam bahan kertas biasanya memerlukan penggunaan proses pencetakan, misalnya cetak offset sebagai lawan dari fotokopi. Sebelum cetakan foto dapat direproduksi, itu harus diubah menjadi gambar yang disaring, yang menambah biaya tambahan. Setiap foto harus disaring secara individual dan disiapkan untuk dicetak. Foto digital tidak memerlukan proses ini saat membuang salinan elektronik dan dapat menghasilkan fotokopi yang dapat diterima. Gambar garis hitam putih tidak menambahkan biaya tambahan untuk duplikasi bahan. Gambar-gambar ini dapat dipindai ke dalam komputer dan disertakan dengan teks atau hanya ditempel secara elektronik jika hanya berupa clip art atau gambar komputer. Dokumen yang hanya terdiri dari teks dan gambar garis dapat direproduksi dengan fotokopi atau cetak. Penambahan warna baik untuk teks atau gambar akan menambah biaya untuk setiap metode reproduksinya. Ringkasannya, nah setelah Anda menyelesaikan desain strategi pembelajaran ini, Anda siap untuk berkonsentrasi pada bagaimana menyajikan informasi. Dalam bab ini, kita telah menjelaskan bagaimana membuat strategi awal pembelajaran untuk memfokuskan perhatian pembelajar pada pembelajaran, bagaimana sinyal aspek yang berbeda dari pembelajaran melalui kata-kata dan tipografi, dan bagaimana menggunakan gambar untuk meningkatkan pemahaman bagi pembelajar. Proses desain pesan ini menyediakan sarana untuk mengkomunikasikan strategi pembelajaran Anda secara efektif. Nah, seperti dijelaskan di awal kemarin, ada 4 jenis strategi awal pembelajaran, yakni pretest, pengenalan tujuan, gambaran umum, dan petunjuk awal yang dapat Anda gunakan untuk memperkenalkan konten kepada pembelajar. Setiap strategi melakukan fungsi yang berbeda dan bekerja dengan struktur konten yang berbeda yang dapat kita lihat pada tabel 8.1 sebelumnya. Lalu Anda juga dapat meningkatkan komunikasi pesan pembelajaran Anda dengan memberikan sinyal struktur teks pada pembelajar. Pensinyalan dapat berbentuk kata-kata, penunjuk eksplisit seperti ada 2 metode dan seterusnya, atau sinyal tipografi seperti huruf tebal atau miring. Gambar itu juga dapat memberikan referensi konkret untuk istilah-istilah abstrak yang disajikan dalam teks. Gambar dapat memberikan fungsi dekorasi, representasi, organisasi, interpretasi, dan transformasi dalam teks. Saat menggunakan gambar, penting untuk membimbing pembelajar menggunakan gambar saat mereka membaca suatu narasi. Nah, identifikasi prosesnya. Hasil untuk bab ini mencakup 2 produk yang berbeda. Pertama, strategi awal pembelajaran yang meliputi alasan pemilihan strategi awal yang mempertimbangkan fungsi, struktur, konten, siswa, dan atribut tugasnya yang bisa kita lihat di tabel 8.1 kemarin, dan desain strategi awal pembelajaran. Yaitu saat Anda merancang, ingatlah bahwa audiens Anda sehingga Anda menulisnya pada tingkat yang sesuai untuk menarik siswa, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu, desain pesan pembelajaran itu bisa dilakukan dengan memeriksa analisis tugas, mula-mula dengan memeriksa analisis tugas dan mengidentifikasi struktur teks, yaitu membuat catatan untuk kata yang perlu diberi sinyal dan menyiapkan gambar atau ilustrasi pendukung. Lalu selanjutnya kita bisa membuat template pengolah kata yang mendefinisikan berbagai gaya untuk judul, teks, daftar, dan sebagainya. Template itu merupakan metode yang sangat baik untuk memberikan konsistensi di beberapa bagian pembelajaran atau ketika lebih dari satu desainer sedang mengerjakan sebuah proyek. Adapun beberapa cara untuk mengurangi waktu untuk merancang pesan pembelajaran, yaitu kita bisa menentukan struktur heading dan body text-nya, membuat rencana bagaimana akan menggunakan huruf tebal dan miring, lalu memilih dan mengolah kata serta gaya bahasa yang disesuaikan. Lalu kita bisa membuat ilustrasi gambar. Apabila membuat
ilustrasi gambar secara langsung itu memakan waktu, kita bisa menggunakan gambar dari web atau internet. Untuk percetakan bisa lebih mudah menggunakan mesin fotokopi dan penjilitan yang sederhana. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada komentar atau pertanyaan, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Prof. Prabowo dan Pak Eko. Ya, baik. Kita lanjutkan aja supaya cepat ya ke chapter 9 ya. Iya, Bapak. Ya, persilakan ke chapter 9 ini ya. Nah, supaya Izin untuk share screen nggih, Prof. siapa ini? Aprilia. Oh, ya. Baik. Developing instructional material. Ya. Ayo. Bentar. Sepertinya itu. Aduh, bentar, Prof. Ini di laptop saya tidak bisa di slideshow, apakah tidak apa-apa, Prof? Atau Yang penting jelas, Pak. Yang penting jelas. Nggak apa-apa, yang penting jelas. iya, Pak. Dibesarkan saja size-nya ya. Ukuran di sebelah kiri kanan, sebelah pojok kanan bawah itu kan bisa diatur. Benar. Aduh, Siapa ini yang tampil ini? bentar, Prof. Ini Ya, laptop namanya siapa Anda itu? Aprilia Nurhijriah. NIM Apa? 0 Aprilia. Aprilia, ya. 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 Itu benar, Pak. Itu belum, itu yang di grup belum saya revisi, Pak. Maaf, Pak Izur. Bentar, Prof. Ya Allah. Tenang, harus tenang, nggak boleh panik. Panik malah hilang semua nanti. Laptopnya tiba-tiba. Iya, berlatih tenang, tenang. Nanti pulpen di depan malah nggak ketemu, kacamata depan nggak ketemu kalau panik. Apalagi kalau presentasi makalah seminar internasional, nasional itu keringat dingin kita keluar itu aja. Cuma Iya. saya yang keringat dinginnya keluar. Bingung yang melihat orang banyak. Sampainya. Oleh karena itu harus diuji coba dulu, dicoba dulu. Ya. Saya coba kirim ke Bu Indah.
Bentar ya, Prof. Bentar. Nggak bisa ya. Bentar, Prof. Laptopnya tiba-tiba. Dikirimkan ke saya atau ke teman-teman yang lain supaya bisa Saya dibantu. kirimkan ke Bu Indah. Tapi masih ini. Karena kemarin ada revisi. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, iya, Prof. Terima kasih. Ya. Minggu depan berarti masuk terakhir Bapak, ini kan sebelum hari raya, tanggal 28. Oh ya, hari ini ya. Iya, Enggak minggu depan terakhirnya. iya minggu depan Bapak, minggu depan. Minggu depan ya, terakhirnya ya. Pas minggu Setelah itu depan. diteruskan setelah hari raya. Iya. Ya. Tanggal 5 ke tanggal 5.
Gimana? Ini apa diteruskan ke chapter 10 ya? Atau bagaimana ini, Pak Eko? Bertanya ini masuk total ini. Mungkin Bu April bisa kirim di grup ya, dibantu teman-teman. Iya, tapi ini laptopnya bentar, ini di laptopnya Bu. Bentar Bu. Atau yang file yang sebelumnya yang sudah di-share itu kan bisa. Ya, mungkin sambil itu aja, sambil menunggu, minta tolong itu aja file sebelumnya. Nanti ada perubahan saya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aprilia Hijriah dengan NIM 022 akan mempresentasikan tentang mengembangkan bahan ajar, yaitu pada chapter 9. Nah, adapun pendahuluannya yaitu pada pembahasan kali ini yaitu adalah proses menerjemahkan rencana desain ke dalam bahan ajar. Perencanaan bahan ajar dapat memilih dari berbagai format instruksi atau pembelajaran mulai dari manual, tercetak hingga DVD, hingga unit multimedia yang mencakup video, pelatihan, dan umpan balik langsung. Nah, fitur umum dari hampir semua bahan ajar adalah dalam bentuk teks. Setiap media menawarkan tantangan dan peluang yang berbeda bagi pengembang bahan ajar. Namun banyak prinsip yang berlaku untuk mengembangkan bahan ajar terlepas dari media yang digunakan untuk menyampaikannya kepada pelajar. Nah, bab ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama, pada bagian pertama kita akan membahas heuristik untuk mengembangkan bahan ajar dengan penekanan pada materi berbasis cetak. Yang kedua, bagian kedua yaitu berfokus pada 3 metode penyampaian bahan ajar yang berbeda seperti presentasi kelompok misalnya dalam kuliah, lalu pembelajaran mandiri dan kegiatan kelompok kecil. Nah, adapun pertanyaan untuk dipertimbangkan yang pertama, bagaimana saya menggunakan rencana desain saya untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, pedoman apa yang bisa saya ikuti saat menulis bahan ajar. Lalu apa yang membuat bahan ajar itu lebih baik dari perspektif pelajar. Yang tiga, haruskah saya melakukan permainan peran di suatu tempat di unit ini karena siswa saya cenderung atau lebih mendapatkan manfaat dari kegiatan seperti itu. Lalu yang terakhir, apa ada alternatif untuk memiliki pembelajaran atau kuliah dalam pengembangan bahan ajar? Lalu ketika kita mengembangkan bahan ajar, penting bagi kita untuk tetap fokus terhadap yang pertama, next, tujuan atau objektif. Nah, pastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut itu mendukung pemecahan dari masalah pengajaran.
pengajaran. Jadi untuk mengembangkan bahan ajar, yang pertama yaitu kita harus mengetahui tujuan, di mana tujuan-tujuan yang untuk mengembangkan bahan ajar itu harus mendukung pemecahan dari masalah pengajaran. Lalu setiap tujuan harus mengarah pada salah satu dari isi atau keterampilan yang akan membantu pelajar meningkatkan kinerjanya. Lalu demikian pula strategi pengajaran yang telah merancang seharusnya mendukung siswa dalam menguasai tujuan-tujuan yang diharapkan. Lalu yang kedua adapun analisis peserta didik. Nah, di sini terdapat 3 analisis. Yang pertama, analisis peserta didik itu seharusnya membantu menentukan tingkat bacaan yang sesuai untuk siswa. Nah, jika membuat atau menentukan bahan ajar yang terlalu susah dimengerti, maka peserta didik akan gagal untuk menyelesaikan atau menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, analisis peserta didik digunakan untuk menentukan apakah peserta didik sudah terbiasa atau mengenal dengan materi atau isi pembelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga, analisis peserta didik juga dapat membantu guru dalam memahami latar belakang peserta didik itu sendiri, sehingga diharapkan dapat membantu dalam memilih contoh-contoh atau konteks ilustrasi yang sesuai untuk digunakan dalam pengajaran. Ya, dan di sini yang pertama yaitu membahas heuristik dalam pengembangan bahan ajar. Next, nah, dalam heuristik pengembangan bahan ajar, yang pertama yaitu membuat menjadi konkret atau make it concrete. Manfaat positif belajar dari bahan yang konkret sudah pernah dijelaskan oleh Pavio pada tahun 1971, bahwa bahan ajar yang sering abstrak sehingga peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami ide penulis yang akan disampaikan. Nah, kita mungkin awalnya berpikir bahwa cara terbaik untuk membuat materi pelajaran yang menjadi konkret, pelajaran menjadi konkret, yaitu dengan menambahkan gambar. Namun Carter pada tahun 1985 itu menyarankan bahwa kata-kata yang disusun secara cermat juga memiliki keuntungan bagi peserta didik. Jika sebuah gambar diibaratkan bernilai ribuan kata, maka contoh konkret yang baik setidaknya bernilai beberapa ratus kata definisi serta penjelasan lebih lanjut. Nah, apa itu konkret? Di sini jelaskan kata-kata konkret adalah kita bisa membuat gambaran mental atau mental image untuk pelajar. Nah, misalnya kata kebenaran itu dianggap abstrak karena tidak membawa sebuah gambaran ke pikiran. Jadi kata kebenaran itu kan lebih ke abstrak karena kita tidak bisa menggambarkan. Nah, dibandingkan dengan kata rumah adalah itu konkret karena pikiran kita dengan mudah membayangkan sebuah gambar yaitu rumah. Lalu membuat kata konkret. Ada 3 cara untuk membuat bahan ajar sehingga lebih mudah dipahami. Yaitu yang pertama adalah penggunaan ilustrasi yang sudah dijelaskan pada chapter sebelumnya, yaitu pada bab 8, yaitu berupa lukisan, grafik, dan foto-foto atau gambar. Kedua, kita dapat membuat bahan ajar konkret melalui penggunaan kata-kata konkret, kata-kata pendek, dan kalimat aktif. Yang ketiga adalah dengan menggunakan banyak contoh untuk menggambarkan ide-ide. Lalu heuristik pengembangan bahan ajar yang kedua yaitu mengontrol step size atau control the step size. Jika kita membaca sebuah artikel penelitian yang kita tidak terbiasa atau bukan pada bidang kita, kita mungkin akan
menemukan kesulitan untuk mengikuti tinjauan literatur. Nah, alasannya adalah bahwa penulis biasanya itu menulis untuk orang yang telah akrab dengan latar belakang informasi, dan penulis bisa membuat lompatan ide atau berpindah dari satu ide ke ide yang lain. Nah, perpindahan atau transisi ini yang disebut sebagai step size. Step size juga bisa diartikan ukuran langkah atau panjang tahapan yang harus dilalui siswa dalam memahami suatu subjek materi. Nah, lanjutnya. Sebagai perancang, kita dapat mengontrol step size dari bahan ajar. Ada 2 strategi untuk mengurangi step size, yaitu yang pertama, gunakan istilah secara konsisten sepanjang pelajaran. Pilih satu istilah saja dan menggunakannya secara konsisten di seluruh pelajaran. Lalu yang kedua, buat rujukan atau referensi secara eksplisit dengan melihat kembali pada apa yang peserta didik sebelumnya telah pelajari atau biasa disebut dengan kilas balik. Kita dapat menggunakannya sebagai rujukan atau referensi saat proses peralihan dari satu unit ke unit berikutnya atau dari materi satu ke materi berikutnya, dari satu ide ke ide berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu gunakan kecepatan yang sesuai, use appropriate pacing. Nah, ketika kita berpikir tentang kecepatan, kita sering berpikir tentang seberapa cepat pengajar itu berbicara, atau kecepatan bagaimanapun juga mengacu pada materi pelajaran. Sebagaimana cepat materi pelajaran yang diberikan pengajar itu. Kecepatan merupakan fungsi dari sejumlah contoh masalah interaksi atau latihan yang disajikan dalam sebuah ide. Perancang dapat mengontrol kecepatan dari pengajaran dengan cara memvariasikan jumlah contoh dan atau masalah dalam pengajaran. Nah, di sini pada gambar 9.2 itu adalah ilustrasi dari kecepatan, di mana jika kita membuat peta konsep dari sebuah unit pengajaran, pengajaran akan terjadi lebih cepat seperti tampak pada gambar yang pertama. Jadi pada gambar pertama, itu dilakukan dengan cara menjelaskan konsep yang pertama, yaitu ide 1, itu langsung menjelaskan konsep ke ide 2. Nah, sedangkan untuk gambar yang di bawah itu sebuah unit yang mempunyai beberapa contoh akan memiliki kecepatan yang lebih lambat dengan cara menambahkan 1 atau lebih contoh pada konsep pertama. Ya, stop, sebentar. Tadi Anda mengatakan melihat peta konsepnya. Jadi ya, untuk membuat pengalaman belajar apa pada pembelajar atau peserta didik itu, maka Anda sebaiknya membuat pemetaan konsep dulu, ya, pemetaan konsep, lalu menyusun materi berdasarkan pemetaan konsep itu loh. Itu yang dimaksud tadi itu. Mana yang panjang, mana yang pendek, nanti Anda atur sendiri di situ sebaiknya, ya, supaya anak lebih mengerti. Dan yang ketiga, setelah disusun dari pemetaan konsep itu, maka harus saja pengurutan konsep mana yang akan diajarkan lebih dulu, mulai dari yang mudah sampai ke yang kompleks, ya. Mulai dari yang mudah sampai yang kompleks itu sequencing, ya. Sequencing itu pengurutan, ya. Ada metodenya. Yang kemarin sudah ada yang menyampaikan materi itu, ya. Material sequencing itu atau konsep urutan konsepnya itu apa, seperti apa, gitu ya.
ada yang urutan macam-macam, saya nggak mengulang lagi. Siapa yang dulu menyampaikan itu? Halo, siapa yang pernah menyampaikan itu? Saya persilakan. Mengurutkan materi ya, Prof. Pengurutan materi, ya. Ya, Bu Firda sepertinya. Berdasarkan konsep, berdasarkan apa dulu itu ada yang sudah menyampaikan. Siapa itu? Halo. Bu Firda. Semua nggak merasa menyampaikan semua. Jadi saya nggak mengulang-ulang lagi. Jadi konsep-konsep itu harus diurutkan, ya. Harus diurutkan. Ya. Mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Gitu. Kalau pengurutan berdasarkan konsep. Dari konkret ke abstrak. Ada lagi pengurutan berdasarkan apa lagi? Ada tiga hal. Ada 3. Tiga kok, bisa ada itu. Konsep. Siapa? Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, Firdausi. Ayo. Iya, Pak. Pengurutan itu gimana? Coba jelaskan supaya temannya tahu. Diurutkan konsep-konsep itu. Ya, jadi pengurutan itu dimulai konsep dari yang sederhana menuju yang kompleks. Nah, itu menurut konsep ya. Terus Ya. ada pengurutan model apa lagi di situ? Dulu Anda kan sudah menyampaikan itu. Konsep. Yang berkaitan dengan pembelajaran dan dunia, Prof. Dan dunia. Itu chapter berapa ya? Chapter 6, Prof. Chapter 6 ya? Iya. Chapter 6. Gitu. Ya lihat semua chapter 6 itu. Jadi nggak bingung. Chapter 6. Chapter 6 itu halaman berapa, Firdaus? Sebentar, Prof. Saya lihat dulu. Kita nggak bolak-balik. Yang sudah diajarkan itu harus dimengerti. Dan itu bukan hanya milik Firdaus, tapi milik semuanya itu. Jadi harus, kalau sudah disampaikan itu harus mengerti semua. Ya. Yo, mana dulu. Nanti kita sudah jauh-jauh nggak ngerti semua kan payah. 128, Prof. Apa? Halaman 128 di buku chat ini, di buku 128, ya. 128. Ya, kita coba. Nah, ini ada konsep relating sequencing. Jadi pengurutan berdasarkan konsep tadi itu, konsepnya paling sederhana sampai ke yang apa? Prerequisite ya. Nah, terus ada lagi juga word related sequencing juga, ya kan? Ada lagi juga, ada 3 kalau enggak mata. Ya, ada learning related sequencing juga ada. Nah, ini coba jelaskan coba. Yang konsep related sequencing coba. Pengurutan konsep. Jadi pengurutan konsep itu terdapat hubungan kelas, hubungan proporsional, kecanggihan, dan prasyarat logis yang di dalamnya itu mengajarkan tentang karakteristik kelas, lalu ada hal memulai dengan konkret atau sederhana, dilanjutkan ke konsep abstrak atau kompleks. Lalu ada ajarkan konsep prasyarat logis terlebih dahulu sebelum memulai kita membahas konsep yang akan dibahas, pembelajaran yang akan. Teman-teman yang lain juga, jadi saling berhubungan gitu.
Sekarang kalau yang baru ini gimana? Yang apa? Yang chapter 9 ini gimana? Tadi ada konsep-konsep yang harus diurutkan tadi itu. Mana? Ya, di sini dijelaskan itu kecepatan dalam menjelaskan konsep. Jadi kecepatan dalam menjelaskan konsep. Aku coba paketan anjir. Ya, kecepatan dalam menjelaskan konsep tadi akan ada dua, secara cepat dan secara memiliki kecepatan yang cepat dan memperlambat, yang dimana menjelaskan konsep yang lebih cepat itu ketika kita tidak memberikan contoh. Jadi antara materi 1 ke materi 2 itu tidak diberikan contoh atau contohnya seperti ini. Ada konsep persegi panjang. Nah, ada konsep persegi panjang yang dimana guru itu kan menjelaskan konsep persegi panjang dengan memberikan definisi, kemudian dilanjutkan dengan konsep persegi tanpa memberikan contoh. Apabila kalau konsep itu dijelaskan secara diperlambat, itu konsep persegi panjang, saat menjelaskan konsep persegi panjang, guru itu memberikan contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4, baru menuju ke konsep persegi. Itu, Prof. Ya, next. Untuk selanjutnya yaitu menjaga konsistensi atau maintain konsistensi. Menggunakan istilah yang konsisten di seluruh unit pengajaran dapat membantu pemahaman peserta didik. Seorang penyunting akan sering mengarahkan Anda untuk membuat sebuah panduan sebelum memulai menulis. Salah satu bagian dari panduan ini adalah daftar istilah kata yang akan digunakan. Istilah yang konsisten ini sangat penting ketika mempersiapkan bahan pengajaran pada bidang teknis. Meskipun tidak selalu menggunakan istilah yang akrab bagi peserta didik atau siswa, perancang pembelajaran harus berusaha untuk menggunakan istilah yang konsisten untuk mengurangi beban kognitif dan kebingungan pelajar. Yang selanjutnya yaitu gunakan petunjuk atau isyarat, use choose. Heuristik terakhir difokuskan pada penggunaan petunjuk dalam pengajaran. Nah, mengidentifikasi petunjuk-petunjuk dan kemudian mengkomunikasikan secara tepat kepada peserta didik, termasuk dalam pengembangan pembelajaran. Dalam bab 8 yang sebelumnya telah dijelaskan beberapa metode petunjuk pengajaran dengan menggunakan kata-kata, misalnya pertama, kedua, dan menggunakan aturan ketik seperti huruf tebal dan miring. Dengan menggabungkan tanda dengan petunjuk-petunjuk yang jelas akan membantu pelajar dalam mengidentifikasi petunjuk dan meningkatkan kemampuan daya ingat mereka. Next. Selanjutnya yaitu menempatkan pena ke kertas atau jari ke papan ketik, putting pen to paper or finger to keyboard. Di sini kita akan membahas untuk penulisan yang harus mulai dalam penulisan. Dalam penulisan yang pertama yaitu kita harus tahu strategi pra pengajaran. Jadi kita harus membuat strategi pra pengajaran. Di mana strategi pra pengajaran adalah pertemuan pertama peserta didik dengan unit pengajaran. Mulailah unit pengajaran dengan menulis strategi pra pembelajaran. Misalnya overview, pretest, tujuan, satu nanti ya strateginya atau pre-instructional strategi atau strategi awal pembelajaran ya.
awal pembelajaran. Itu misalnya interview yang dipilih ya, misalnya pretest. Jadi salah satu aja, pretest sebagai tujuan. Biasanya yang umum tujuan atau event organizer, pengatur awal. Ya, dipilih salah satu yang cocok. Ya. Jadi yang tahu adalah ID. Ya, ID itu apa? Instructional design. Setelah mulai awal sampai akhir ini, ID. Instructional designer. Ya. Jadi perancang pembelajaran yang tahu. Ya. Anda akan kita jadikan perancang pembelajaran. Selain teacher, juga ID, juga subject matter expert. Tiga-tiganya ini masuk semua. Ya. Iya. Itu yang dimaksud konsisten. Kalau pakai ID, singkatan ID semua itu harus jelas. Ya, contohnya ini bingung tadi, ID itu apa? Loh, sejak awal saja ID. Harus konsisten dipakai. Yaitu singkatan dari instructional designer, perancang pembelajaran. Terus. Nah, langkah selanjutnya adalah mengarahkan setiap tujuan-tujuan yang bersesuaian dengan urutan rencana. Menyajikan presentasi awal dan kemudian strategi generatif untuk tujuan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi awal dan strategi generatif untuk tujuan kedua. Begitu seterusnya sampai kita menyelesaikan unit pengajaran. Next. Nah, setelah strategi pra-pembelajaran, adapun presentasi awal atau initial presentation. Presentasi awal itu bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada peserta didik guna mencapai tujuan. Setiap presentasi awal dalam proses perencanaan berisi rencana singkat tentang bagaimana menyajikan informasi. Sebagai contoh, presentasi awal dari konsep akan menyertakan nama konsep, definisi, dan contoh terbaik. Analisis tugas akan mencakup informasi tersebut selama mengembangkan presentasi awal. Kita dapat mengidentifikasi suatu kebutuhan untuk menentukan variasi step size atau pacing. Step size tadi adalah ukuran langkah dan atau kecepatan dalam pembelajaran. Di presentasi awal akan mencakup berbagai petunjuk yang dapat memberi petunjuk pada pelajar tentang informasi penting. Petunjuk dalam presentasi awal dapat menunjukkan informasi penting seperti daftar item, penggunaan judul untuk mengidentifikasi struktur isi, misalnya alat yang dibutuhkan, tindakan pengamanan, langkah, definisi, praktek, dan aplikasi. Presentasi awal untuk sebuah tujuan dapat diikuti secara cepat oleh tujuan-tujuan pada strategi generatif. Next. Selanjutnya yaitu strategi generatif. Strategi generatif itu dapat menciptakan kesempatan pembelajaran yang aktif untuk peserta didik. Menerapkan strategi pada rencana pembelajaran dapat memberikan petunjuk dan kesempatan kepada pelajar untuk menghubungkan informasi baru sehingga menghasilkan keterkaitan baru. Setelah peserta didik menyelesaikan strategi generatif, bagaimana cara Anda menyiapkan mereka umpan balik? Yaitu salah satu dengan menggunakan pendekatan yang efektif digunakan, yaitu dengan metode audio tutorial, yaitu untuk menyajikan kepada peserta didik beberapa respon pengajar setelah peserta didik menyelesaikan salah satu latihan yang sulit. Tanggapan terhadap strategi generatif seperti meminta pelajar untuk ini bagus. Salah satu pendekatan yang efektif, ya. Kalau yang penting kayak gini kan Anda cetak tebal. Itu tadi itu strategi supaya anak lebih paham ya membacanya. Jadi pendekatan yang efektif itu dicetak tebal gitu. Digunakan yaitu dengan metode audio tutorial. Itu cetak tebal
juga, kita ngerti. Nah ini mengutip dari mana? Mengutip dari siapa ini Postlethwaite, Novak and Murray, ya. Nah, Novak ini penting sekali. Kalau digabung dengan teori Althusser, maka ada pemetaan konsep berdasarkan Althusser-Novak. Itu berbeda dengan pemetaan konsep yang biasa. Ya. Kalau biasa itu panahnya satu. Kalau yang Althusser-Novak itu panahnya dua. Bolak-balik gitu loh, ya. Dua bolak-balik. Bolak-balik. Nah, ini dikurung di situ. Kalau mengutipnya di belakang itu dikurung ada tahunnya. Gitu. Kalau 3 orang pembicaranya ya 3 tahunnya 1972. Ini meskipun tahun 1972 ini baik juga, gitu. Sampai sekarang masih digunakan. Ya. Contohnya Postlethwaite ini pernah datang ke UNESA dulu itu. Ya, pernah datang ke UNESA kalau nggak salah pada tahun sekitar 75 kalau nggak salah ya. Anda belum lahir ya, Anda belum lahir. Pernah datang, saya mengajar datang ya Postlethwaite. Terus ini yang kedua, tanggapan terhadap strategi generasi seperti meminta pelajar untuk mengutip atau membuat pertanyaan. Mengutip atau membuat pertanyaan, tidak harus menilai bahwa jawaban salah satu benar dan yang lain salah. Ini maksudnya apa ini? Kalimatnya saya agak bingung ini apa? Coba jelaskan. Ini apa? Saat pelajar meminta pelajar dalam kayak membuat pertanyaan, kita itu tidak harus menilai bahwa yang mereka buat itu salah satu benar dan yang lain salah, tidak apa ya? Ya, tidak pandang apa? Terus yang ketiga, sehingga umpan balik harus mengarahkan peserta didik untuk membandingkan tanggapan mereka terhadap kalau awal ini jangan sehingga loh ya. Ini kan awal dari titik awal kok sehingga ini ya, tidak benar kalimatnya gitu ya. Masa baru titik potong kok terus sehingga ini ya harus awal atau di sehingganya dihapus saja. Yang ketiga adalah umpan balik harus dan seterusnya jangan diberi sehingga. Kalau sehingga masih ikut yang kedua. Terus. Yang selanjutnya yaitu peralihan atau transition. Ketika Anda selesai mengembangkan satu tujuan serta melanjutkan yang berikutnya, Anda mungkin perlu memasukkan sebuah bahasan yang merupakan peralihan atau transition. Masa peralihan dapat membantu mengurangi step size atau melompat dari satu ide ke ide yang berikutnya. Demikian pula kita dapat menggunakan transition untuk memberitahukan peserta didik bahwa pengajaran tersebut bergerak ke ide baru. Nah, transition dapat terdiri dari satu kalimat di akhir bagian sebelumnya. Anda juga dapat membuat paragraf singkat yang membantu peserta didik beralih dari satu ide atau tujuan ke yang berikutnya atau tujuan yang berikutnya. Transisi ini merujuk kembali ke bagian yang pelajar baru saja selesaikan dan menunjukkan bagaimana langkah-langkah penyelesaian yang terkait dengan bagian berikutnya. Nah, mengembangkan materi merupakan kombinasi dari mengikuti rencana desain bahan ajar dengan kreativitas. Next. Yang selanjutnya yaitu beban kognitif atau cognitive load. Banyak program pengantar psikologi memperkenalkan siswa tentang angka ajaib +7 atau -2. Lihat Miller
tahun 1956. Jadi ini terdapat pada buku Miller tahun 1956. Kesimpulan dasar dari aturan ini adalah bahwa peserta didik dapat mengingat antara 5 dan 9 pada satu waktu. Sebagai perancang pembelajaran, kami menyimpulkan bahwa ketika memberikan kepada peserta didik daftar item untuk dihafal seperti kode bandara, kita dapat merancang strategi untuk menampilkan hanya 5-9 kode pada saat itu daripada daftar 2 atau 300 kode pada suatu waktu. Nah, meskipun heuristiknya merupakan pedoman penting, Swiller tahun 1999 dan rekan-rekannya yang telah meneliti beban kognitif pada peserta didik selama tugas pembelajaran telah memberikan saran faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Pada bagian ini kita memeriksa penerapan teori beban kognitif dalam desain bahan ajar. Sehingga tidak terjadi overloaded kognitif, kognitifnya itu overloaded, melebihi beban, jangan sampai gitu. Nah, terus. Yang pertama yaitu kita meneliti proses pembelajaran, kedua kita mendefinisikan 2 jenis beban kognitif, ketiga kita meneliti bagaimana kita bisa mengelola beban kognitif seperti kita mengembangkan materi. Yang pertama, proses pembelajaran, the learning process. 3 proses penting terjadi saat proses pembelajaran. Nah, pada gambar 9.3 ini adalah model sederhana dari memori. Model memori sederhana. Yang pertama yaitu sensory input. Anda harus menghadapi atau menyadari informasi yang datang dari indera, entah dari pendengaran, penciuman, dan sebagainya yang kemudian akan dipilih dan diberi makna oleh memori kerja. Nah, kedua, working memory atau memori kerja. Informasi yang diterima akan diproses dan disimpan di memori jangka panjang. Next. Nah, ketiga, long term memory atau memori jangka panjang yang tidak mempunyai batasan dalam menyimpan suatu informasi. Informasi dalam memori ini berperan penting dalam proses-proses kognitif selanjutnya. Namun pada long term memory ini perlu adanya pengulangan agar memori yang ada di ingatan itu tetap teringat. Next. Lalu ada 2 jenis beban kognitif. Yang pertama yaitu beban kognitif intrinsik dan beban kognitif ekstrinsik. Next. Nah, beban kognitif intrinsik. Beban kognitif intrinsik ditentukan oleh interaksi elemen isi pada materi. Nah, sebagai desainer, kita tidak mempunyai kendali atas aktivitas interaksi tersebut. Jika ada interaksi tingkat tinggi antara unsur-unsur, maka akan ada beban kognitif intrinsik yang tinggi. Jika ada intrinsik rendah, seperti antara simbol, unsur, kimia, maka beban kognitif intrinsik akan rendah. Nah, salah satu pendekatan untuk mengelola beban intrinsik yang tinggi adalah dengan memecah ide menjadi komponen yang lebih kecil daripada menggunakannya secara keseluruhan. Lalu ada beban kognitif intrinsik, beban kognitif ekstrinsik atau extraneous cognitive load merupakan beban kognitif pada sisi layout atau tata letak halaman dari bahan ajar. Kita dapat mengendalikan beban kognitif ekstrinsik yang ditimbulkan pada peserta didik dengan menggunakan desain pembelajaran secara cermat. Nah, sebagai contoh, perhatikan tugas siswa saat menghitung luas dari sebuah trapesium. Untuk menghitung luas, Anda harus menambahkan 2 sisi sejajar, kemudian dibagi 2 dan dikalikan dengan tinggi. Kita dapat menyederhanakan proses lebih lanjut dengan memberikan rumus luas trapesium sama dengan
B1 plus B2, yaitu jumlah sisi sejajar, dibagi 2 dikali H, yaitu tinggi. Next. Nah, untuk menghindari peningkatan beban kognitif ekstrinsik, kita dapat secara signifikan mengurangi beban kognitif yang diperlukan untuk memahami perhitungan ini dengan menyediakan gambar atau diagram seperti gambar 9.4 berikut. Nah, ilustrasi gambar atau diagram itu dapat disediakan untuk peserta didik dengan rujukan yang konkret disertai rumus dan penjelasan istilah-istilah di dalamnya. Dengan demikian mengurangi kebutuhan siswa untuk menggunakan ingatan dan berusaha membuat transformasi tersebut. Sebagai gantinya, siswa itu dapat fokus pada proses perhitungan. Nah, sebagai desainer, tugas kita adalah 2 kali lipat. Pertama, kita harus mengenali isi yang memiliki beban kognitif intrinsik tinggi. Kedua, kita harus menggunakan desain pembelajaran yang tepat dan strategi pesan untuk mengurangi beban kognitif eksternal pada peserta didik berdasarkan desain. Yang selanjutnya yaitu ada 4 cara untuk mengendalikan beban kognitif. Next. Nah, cara yang pertama yaitu efek target bebas atau goal-free effect. Nah, pendekatan ini sangat efisien dan efektif untuk memecahkan masalah. Namun, Swiller tahun 1999 menyarankan bahwa itu bukan pendekatan yang terbaik untuk belajar tentang cara memecahkan masalah. Ketika belajar bagaimana memecahkan masalah, peserta didik perlu mengembangkan skema seperti yang kita miliki untuk menentukan luas persegi panjang sehingga kita bisa menerapkannya. Lalu menurut Swiller, goal-free effect itu mengurangi beban kognitif dan memungkinkan pelajar untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah. Next. Contohnya pada gambar 9.5. Pada gambar 9.5 ini ada permasalahan, yaitu tujuan akhir dalam analisis masalah. Misalnya ketika disajikan masalah pada gambar 9.5, itu pelajar akan fokus pada mencari nilai C dan menemukan nilai B akan menjadi subtujuan. Namun, jika kita menambahkan pernyataan, tentukan nilai variabel-variabel seberapa banyak yang Anda bisa. Pelajar akan mengambil pendekatan yang berbeda yang juga mengurangi beban kognitif. Artinya, pelajar pertama akan melihat bahwa ia dapat menggantikan angka 3 untuk nilai A, dan kemudian menentukan nilai B. Jadi B di mana A ia ganti dengan angka 3. Kemudian pelajar akan melihat bahwa nilai B dapat disubstitusikan dalam persamaan menentukan nilai C. Nah, itu adalah salah satu efek dari goal-free effect. Next. Yang kedua yaitu work example effect. Nah, work example effect menggambarkan cara untuk memecahkan masalah dengan menghadirkan setiap langkah individu daripada hanya masalah dan langkah solusi akhir. Work example effect dapat mengarahkan perhatian peserta didik ke langkah proses dan mengurangi beban kognitif yang diperlukan untuk mengubah langkah-langkah yang ditunjukkan dalam contoh-contoh matematika pada pembelajaran konvensional. Penelitian terbaru telah menunjukkan manfaat tambahan dalam langkah-langkah dalam work example. Artinya, 1 atau 2 langkah terakhir dalam contoh yang dibiarkan kosong, dan peserta didik dilibatkan dalam mengerjakan contoh untuk melengkapinya. Ketika dalam pengajaran atau langkah-langkah penyelesaian secara langsung relevan dengan tugas belajar, maka mereka dapat meningkatkan pembelajaran.
Next, Bu. Lalu strategi yang selanjutnya yaitu split attention effect. Efek ini dibuat ketika sebuah ilustrasi diperkenalkan ke dalam tulisan. Biasanya pelajar harus membagi perhatiannya antara tulisan dan gambar untuk memahami materi. Nah, dalam contoh pertama, pada gambar 9.6 yang gambar atas, pelajar harus menumpahkan perhatiannya antara teks yang memiliki penjelasan dan label, yaitu A, B, dan C pada gambar. Dengan demikian, pelajar bukan hanya belajar bagian A, B, dan C, tetapi harus melacak lokasinya dalam tulisan dan gambar saat ia beralih antara dua presentasi. Jadi pada gambar yang atas itu kan simbol untuk penempatan pada mata, ini kan ya pada penempatan mata, dan penjelasannya itu kan dipisah. Jadi ini akan membuat kesulitan peserta didik karena peserta didik harus fokus di dua, yaitu pada gambar dan keterangan. Nah, dibandingkan dengan gambar yang ada di bawah, di bagian bawah, usaha kognitif yang lebih diperlukan untuk contoh pertama, untuk contoh kedua yaitu penjelasan tulisan dan gambar. Maaf. Nah, contoh yang kedua yaitu menghasilkan sebuah pengurangan upaya kognitif yang diperlukan untuk memahami tulisan. Kita dapat mencegah beban kognitif eksternal dengan memadukan tulisan dan gambar daripada terpisah seperti dalam contoh yang pertama. Ya, yang mengendalikan kognitif yang keempat yaitu redundancy. Wheeler tahun 1999 telah menemukan bahwa mengulang informasi yang sama di kedua ilustrasi dan tulisan menciptakan efek redundansi sehingga meningkatkan beban kognitif, upaya kognitif untuk memproses informasi. Pelajar harus memperhatikan baik tulisan dan sumber gambar untuk memproses informasi. Nah, gambar 9.7 itu mengilustrasikan efek redundansi. Informasi harus disajikan di suatu dalam gambar atau dalam tulisan daripada keduanya. Selama masa desain dan pengembangan, perancang pembelajaran perlu mengidentifikasi strategi untuk mengurangi beban kognitif bahan ajar. Keempat efek yang sudah saya jelaskan tadi itu menyediakan contoh-contoh beban kognitif yang ditimbulkan serta strategi untuk menguranginya. Upaya mungkin memerlukan kerjasama dengan seniman grafis, karena perpaduan antara tulisan dan grafis bukanlah metode tradisional yang digunakan dalam tata letak dan desain materi. Next. Nah, selanjutnya yaitu fokus kedua yaitu metode penyampaian bahan ajar. Pada metode penyampaian bahan ajar yang pertama yaitu presentasi kelompok atau group presentation, atau yang bisa kita sebut dengan metode ceramah. Presentasi kelompok atau metode ceramah di mana guru menceritakan, menunjukkan, mendemonstrasikan, mendramatisasi atau menyebarkan isi pelajaran kepada sekelompok peserta didik. Pola ini dapat digunakan di ruang kelas, auditorium, atau berbagai lokasi melalui penggunaan radio, telepon yang diperkuat, transmisi, televisi sirkuit tertutup, streaming melalui internet, atau komunikasi satelit. Saat mengajar, pengajar dapat memasukkan materi media seperti slide PowerPoint, rekaman suara, slide rekaman video, atau presentasi multimedia, baik secara tunggal atau dalam kombinasi multi gambar. Kegiatan-kegiatan ini menggambarkan transmisi informasi satu arah dari instruktur atau guru ke peserta didik. Seringkali
untuk jangka waktu tertentu. Umumnya periode kelas itu dalam 40 hingga 50 menit. Next. Adapun kelebihan dari metode presentasi kelompok atau ceramah untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Meliputi yang pertama, model ceramah merupakan format pembelajaran yang akrab dan konvensional yang bisa diterima oleh pengajar dan peserta didik. Lalu pembelajaran model ceramah bisa dirancang dengan cepat karena pengajaran telah akrab dengan materi dan cara penyampaian. Pembelajaran model ceramah itu menempatkan pengajar sebagai pemegang kendali langsung di dalam kelas untuk beberapa pengajar dan dalam beberapa konteks pengajaran tertentu. Presentasi kelompok atau ceramah ini hanya dibatasi oleh ukuran ruangan. Lalu presentasi ceramah dapat dengan mudah dimodifikasi dengan menghapus isi atau menambahkan isi baru sebelum atau bahkan selama penyampaian. Salah satu metode berkomunikasi ketika informasi membutuhkan perubahan yang sifatnya sering dan terkini atau ketika sebuah informasi relevan hanya untuk periode waktu yang singkat. Lalu yang terakhir, presentasi atau ceramah yang baik dapat memotivasi dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, adapun kelemahan atau keterbatasan dalam metode presentasi kelompok ini. Yang pertama, pembelajar lebih bersifat pasif karena di sini guru sebagai center dalam pembelajaran. Lalu untuk mempertahankan perhatian peserta didik selama presentasi atau ceramah, pembelajar harus menarik, antusias, dan menantang. Next. Ketika pembelajaran tidak disesuaikan dengan perbedaan individu, karena ketika guru itu mengajar pada metode ini, semua peserta didik itu memperoleh pemahaman yang sama. Lalu selanjutnya, jika pertanyaan diperbolehkan dan sebuah pertanyaan diajukan, pengajaran berhenti dan semua peserta didik harus menunggu sampai pertanyaan dijawab sebelum presentasi dilanjutkan. Stop dulu. Jadi kalau group presentation itu kalau ada satu audiens yang bertanya dan guru itu atau pembelajar itu menjawab, maka otomatis proses pembelajaran itu berhenti sampai guru itu menyampaikan jawabannya selesai. Itu loh kelemahannya. Jadi stop, lainnya diam semua. Ya kan? Kalau misalnya muridnya ada 100, yang tanya 1, berhenti semua. Itu. Jadi yang lain mendengarkan. Tapi bisa diakali anak-anak sekalian, kalau ada temanmu yang bertanya, dengarkan. Mungkin ada manfaatnya bagi kamu. Itu loh. Jadi mereka nggak rame sendiri. Karena berhenti semua itu kalau ada yang bertanya. Yang di muka, ya, penceramahnya bicara, lecturernya bicara, ditanya 1 orang, berhenti bicaranya, ya kan? Lainnya mendengarkan. Itu kelemahannya di situ. Terus dari metode. Yang selanjutnya yaitu pada metode ini pembelajaran di dalam kelas besar cukup sulit bagi pengajar untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik karena peserta didiknya itu terlalu banyak tadi sehingga guru sulit untuk mengetahui tingkat pemahaman setiap peserta didik. Lalu presentasi mungkin tidak cocok untuk mengajarkan tujuan yang bersifat psikomotorik dan efektif karena terlalu banyak peserta didik tadi. Lalu selanjutnya, siswa yang memiliki kesulitan dengan belajar audiotori akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan.
yang auditory learning itu anak yang mengandalkan apa? Pendengarannya. Nah, kalau luas dalam auditorium biasanya ya sulit juga ya kan, coba yang posisinya telinganya agak kan sulit juga, maka auditory learning will be at a disadvantage, tidak bermanfaat yang auditory. Student who have difficulty untuk auditory learning itu. Ada lagi a large group presentation may vary from presentation to presentation, ya, bervariasi. But the consistency of information and topic covered may not be the same for any two groups. This problem is particularly relevant when the training needs to be consistent, such as when teaching policies or procedure. Ini salah satu kelemahan-kelemahan. Jadi kelemahannya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Banyak. Tapi keuntungannya juga ada. Menghemat biaya. Jadi kita bisa mengajar 200 anak dengan guru 1. Ya toh? Biaya honornya ya untuk guru 1 itu. Ya. Menghemat biaya salah satunya itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan apa? Lecture places ini salah satu keuntungannya atau instructor merupakan supaya bisa langsung mengontrol keadaan kelas, dia ditaruh di atas apa? Ada meja yang lebih tinggi gitu loh. Pernah lihat mungkin. Jadi ada orang pidato gitu. Ada mejanya lebih tinggi dari audiens. Nah, sehingga bisa mengontrol kamu mendengarkan atau enggak. Dan lecture format is familiar and conventionally acceptable to both instructor and learner. This method is the most common form of instructional delivery. Jadi ini merupakan pembelajaran secara apa? Ceramah. Nggak mungkin pakai demonstrasi segala kan repot. Mengajar 200 orang, gurunya 1 pakai demonstrasi ini payah juga, ya. Maka biasanya pakai ceramah, metode ceramah. Biayanya murah, pakai ceramah, ya. Terus apalagi keuntungannya tadi? Large number of learners, jumlah siswa yang besar banyak, can bisa dilayani pada satu waktu dengan cara ceramah, pidato gitu loh. Makanya di aula, di aula misalnya. Tapi harus pakai pengarah suara. Nah, kalau nggak pakai pengarah suara, siapa yang mendengarkan di aula yang dekat? Ya, nah, ini salah satu keuntungannya. Nah, keuntungannya lagi adalah pembelajaran membutuhkan lecture can often be fairly quickly designed because the instructor is familiar. Ya, biasanya instruktur atau guru itu membicara itu sudah familiar, sudah mengenal with the material and will make the actual presentation. Sudah sinau dulu sebelum berangkat ke itu, belajar dulu biasa, ya. Iya. Itu beberapa keuntungan. Nah, kelemahannya tadi itu kalau ada anak yang tanya satu, gurunya harus melayani jawab, yang lainnya berhenti semua. Mengajarnya berhenti toh. Kalau gurunya ngomong melayani si A, yang A, B, C, D berhenti semua. Itu kelemahannya. Ya terus.
Ya mungkin sebelum Bapak mohon izin Oh iya, iya. mau menambahkan sedikit. Sekarang pertanyaan saya untuk Bu April ya, kira-kira model ceramah itu bagus nggak? Model ceramah. Apa ya Di sini tulisannya ceramah itu conventionally Iya, lecture. Iya. Itu Gimana? ceramah. Bagus, apa ya, disesuaikan. Jadi apa ya, menurut saya di sisi lain ada tadi keuntungan ataupun kelebihan. Kalau model ceramah itu dimodifikasi apa ya, Pak? Ya, dimodifikasi dengan tidak hanya guru itu selalu jadi center atau Sumber jadi informasi. Ya. iya. Jadi ya, siswa juga diajak aktif dan guru aktif gitu loh. Jadi bukan hanya guru yang aktif. Jadi model atau biasa itu apa, model pembelajaran langsung. Itu kan ini pernah ini kan group presentation Anda ya. Group presentation itu mengajar dalam jumlah yang banyak. Misalnya di auditorium. Saya dulu pernah itu belajar sejarah nasional Pancasila di gedung bioskop Purnama. Dosennya almarhum Bapak Profesor Pringgo Tegdo. Ya, yang bicara Pak Pringgo Tegdo itu pakai pengerasnya. Kita mendengarkan, tapi yang lain ngomong sendiri. Kan orangnya satu gedung bioskop itu kan lebih dari 300. Memang ngirit, ya. Ngirit waktu, ngirit apa. Jadi 400 orang diajar satu orang dalam waktu tertentu. Ngirit. Tapi yang nggak optimal. Ada kelemahannya, ada keuntungannya. Ya kan? Kelemahannya kalau satu bicara ya berhenti semua. Misalnya ada, Prof, saya bertanya satu, oh ya, apa, nyalanya diabaikan. Yang 399 orang itu dibiarkan diam. Profesornya melayani yang satu orang itu tidak efektif. Tapi keuntungannya tadi adalah 400 orang diajar dalam waktu tertentu dan irit biaya. Irit waktu, irit biaya. Ada kerugiannya juga tadi. Ya, ya terus mungkin Pak Eko lagi. Iya, jadi mungkin Bu Aprilia harus bijaksana dalam mengomentari pernyataan tertentu ya, kan kadang-kadang ada yang mengatakan oh ceramah itu jelek gitu. Lihat situasinya dulu seperti yang disampaikan oleh Prof. Prabowo tadi. Kalau misalnya situasi seperti kita harus mengajar di kelas besar, ya mau tidak mau kita harus menggunakan model ceramah dan itu pun sampai sekarang masih digunakan. Pengukuhan guru besar misalnya itu masih ceramah gitu. Jadi kita harus mendengar. Misalnya stadium general misalnya atau kuliah umum dia mesti mendengarkan. Jadi harus bisa memberikan informasi yang pas sesuai dengan konteks. Jadi jangan latar. Jadi kalau ceramah itu mesti jelek ya, bergantung konteksnya. Termasuk dalam pembelajaran materi fisika misalnya. Suatu saat mungkin kita harus menceramahkan misalnya tentang alat ukur tertentu. Kan kita tidak mungkin terus tiba-tiba langsung meminta siswa melakukan. Kita harus menjelaskan dulu alat ukur itu apa, terus namanya apa, bagian-bagiannya apa, fungsi dari bagian-bagian itu apa, cara menggunakannya bagaimana. Itu kan termasuk ceramah gitu kan. Ya mungkin benar Bu Aprilia tadi mungkin tidak hanya sekedar ngomong ya, juga harus menayangkan, menyajikan, melibatkan supaya walaupun dalam konteks ceramah siswa juga tetap aktif dalam berpikir. Mungkin itu saja Bapak tambahannya. Oh iya, baik. Teruskan. Silakan Mbak April. Nah, di sini di grup presentation juga ada aplikasi atau penerapan. Ada beberapa situasi dan waktu yang khusus atau spesifik di mana sebuah presentasi kepada sekelompok peserta didik bisa sangat penting atau bernilai. Yang pertama sebagai pendahuluan atau overview atau orientasi ke topik baru. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya yaitu untuk menciptakan ketertarikan dari sebuah subjek atau topik.
untuk menyajikan informasi dasar atau esensial sebagai latar belakang umum sebelum peserta didik terlibat dalam kelompok kecil atau kegiatan individu. Next. Yaitu yang selanjutnya untuk memperkenalkan perkembangan terakhir di lapangan terutama ketika waktu persiapan terbatas. Lalu penerapan yang selanjutnya untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membuat presentasi mereka sendiri sebagai laporan ke kelas. Lalu yang selanjutnya sebagai review atau ringkasan yang telah disimpulkan ketika belajar mengenai topik atau unit tertentu. Yang terakhir penerapannya yaitu untuk mengajar peserta didik dalam kelompok besar merupakan cara yang sangat ekonomis. Next. Nah, adapun pedoman untuk presentasi atau ceramah yang efektif. Nah, untuk memudahkan peserta didik memahami materi ceramah harus jelas dan terorganisasi dengan baik. Berikut adalah rekomendasi komponen-komponen untuk melakukan presentasi atau ceramah yang baik. Yang pertama, adanya interaksi aktif dengan pengajar. Dengan menyiapkan pertanyaan untuk digunakan pada saat-saat tertentu selama presentasi lisan, mendorong siswa, memotivasi dan mengarahkan siswa untuk menjawab dan masuk ke dalam diskusi dengan pengajar. Yang kedua, menulis catatan, di mana di sini mendorong note taking ini penting ya. Yang tadi itu saya melanjutkan suatu almarhum Profesor Tinggo Tigo menjelaskan sejarah nasional. Itu teman-teman jumlahnya kan dari semua jurusan di universitas itu sekitar 400 orang. Catatan saya hanya 1 lembar. Tapi saya mendengarkan penceramah itu membuat tekanan-tekanan bicaranya ini. Yang saya catat itu saya lulus karena yang keluar itu tekanan-tekanannya itu. Jadi ada itu. Misalnya harus ini harus ingat ini ya. Jadi penceramah itu nanti menekankan sesuatu beberapa itu kita catat. Nah ini ada bagaimana kita note-taking-nya itu harus benar. Adalah teman satu kelas nggak ada lulus itu. Misalnya kelas fisika itu 50 dari situ itu nggak ada yang lulus. Saya lulus sendiri itu. Catatannya hanya 1 lembar. Yang saya catat itu yang penting-penting. Jadi diucapkan almarhum itu yang penting-penting harus ini keluar betul ujiannya. Ya lulus saya. Yang lainnya nggak lulus, nyatetnya keliru. Nah ini penting sekali ya. Note taking-nya itu penting sekali. Ya betul lah. Ya, yang satunya itu menang. Gimana itu? Yang ketiga yaitu hands out, yaitu diberikan berdasarkan pertimbangan terhadap suatu hal yang dibutuhkan untuk memahami suatu topik yang akan dibahas. Lalu selanjutnya yang keempat, aktivitas mental lainnya, yaitu mendorong tingkat berpikir dengan membantu peserta didik melisankan, mengucapkan sebuah pemikiran mental sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dengan sebuah pertanyaan retorik atau pertanyaan langsung. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, terminologi, yaitu penggunaan istilah yang jelas dan bermakna sebagai contoh untuk menggambarkan konsep. Yang keenam yaitu organisasi. Di sini mengelola model ceramah dengan membangun sebuah skema atau kerangka. Yang ketujuh yaitu antusiasme, yaitu menampilkan antusiasme dan minat dalam subjek bahasan. Dan yang terakhir adalah bukan format. Entusiasme. Jadi entusias. Jadi apa ya?
membangkitkan apa? Entusias Minat. itu membangkitkan kemauan apa? Ya. Dan sebagainya itu ya. So enthusiasm and interest in your success. Jadi wow, ya kayak almarhum Profesor Trenggotigo. Perlu diketahui ya, mungkin Anda belum lahir. Almarhum Profesor Trenggotigo itu Presiden Universitas Erlangga. Jadi mungkin rektor Universitas Erlangga yang pertama itu Profesor Abdul Ghafur Trenggotigo. Ya. Nah, itu pidato ya mahasiswanya 400 tak gedung bioskop itu. Tapi beliau melakukan tekanan-tekanan sehingga membangkitkan entusiasme tadi itu. Oh ini tak seperti. Ya catatan saya ini satu lembar itu, satu lembar. Ya, ini garis bawah keluar betul. Ya, itu yang dimaksud entusiasme. Terus berikutnya formatnya gimana? Ya, format dalam model standar diadaptasi dari Slavin 1995 itu ada beberapa. Yang pertama, mengarahkan siswa pada topik atau skema cerita atau overview. Yang kedua, mengkaji prasyarat. Yang ketiga, menyajikan materi dengan cara yang terorganisir jelas. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. 5, memberikan latihan mandiri. Dan yang terakhir, review dan pre-review. Preview. Berikutnya ini penting juga, distance education, apa? Belajar jarak jauh. Ya. Nah, dari metode grup tadi, grup presentation, itu kan tadi dilakukan di kelas. Dari grup presentasi itu juga dapat dilakukan melalui pendidikan jarak jauh atau distance education seperti yang kita sedang lakukan sekarang ini juga ya. Daring ini yang kita jarak jauh. Anda mau tinggal di Kediri, di Ponorogo, di mana saya bicara di sini, Anda akan dengar, nggak usah datang ke sini. Jadi ada untung ruginya. Ya, sistem daring ini sistem baru juga karena ada COVID ini kita terus mengenal sistem daring ini dengan baik, ya kan? Iya. Kemarin itu ada anak yang ketabrak apa S2, anak S2 juga, mungkin kakak kelas Anda itu ada yang ketabrak apa di daerah Nganjuk atau apa, ya kuliahnya dari jauh daring ini. Dia tetap nggak bisa jalan, toh. Dia di rumah bisa tetap mengikuti kuliah saya. Ujian juga lulus, tetap A juga. Itu keuntungannya daring tadi. Tapi ada ruginya juga ya, karena nggak bertemu tatap muka dengan dosennya, dengan mahasiswanya. Tapi kalau keadaan seperti ini yang bagus juga dilaksanakan daripada tidak ya. Tapi sistem daring ini memang untuk mass education penting sekali. Maka bisa dibuka Open University atau universitas terbuka. Ini sudah dirintis di Filipina dan Inggris sejak dulu. Open University itu yaitu universitas terbuka. Yaitu melakukan mass education, pendidikan massal, tapi dengan cara sistem education. Ya, teruskan. Ya, ini sebenarnya komunikasi jarak jauh sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Bisa melalui telepon, chatting, video phone, webcam, telekonferensi, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan karena kendala jarak, waktu, dan memiliki biaya yang lebih ringan dibanding dengan pertemuan langsung. Ini contohnya lagi, saya pernah melakukan visitasi Badan Akreditasi Nasional ya dan PP gitu. Di Semarang, kampusnya itu ada 2. Kampusnya di UNED Semarang sama kampus PGSD-nya itu agak jauh. Maka saya bisa visitasi melalui pembicaraan jarak jauh itu. Jarak jauh.
katanya jawab juga sama mereka. Itu keuntungannya. Sudah ada sejak sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Terus apa? Misalnya Pak Harto bicara ke Sulawesi, dia berada di Jakarta, bisa juga dengan sistem ini sistem ini. Ya. Jadi sebetulnya sistem daring itu sudah dikenal zaman dulu sudah dikenal juga. Terutama pada universitas terbuka. Ya, baik terus. Ya, di sini ada Simonsen pada tahun 1995 itu menyatakan bahwa meskipun beberapa siswa memilih untuk belajar pada jarak relatif berada di ruang yang sama dengan pengajar, ada kalanya kenyamanan melebihi faktor jarak dalam pendidikan. Lalu ada next. Ada Kiki tahun 1996. Ini bulan puasa ya. Waktunya habis juga ini jam 11.03 Pak Eko. Jam lebih 3 menit. Ya, kita harus disiplin ya toh. Nanti diteruskan lagi oleh Aprilia ini minggu depan ya. Sama disambung chapter 10 ya. Chapter 10 siapa ya. Setelah Aprilia siapa? Kurang tahu. Bentar. Faradila, Prof. Iya, Faradila. Nanti sambung lah. Nanti kita harus lebih cepat. Setelah minggu depan nanti, ini menurut Saprodi Pak Eko tadi, kita libur ya. Ya Pak Eko. Libur untuk Hari Raya Idul Fitri. Ya, itu diteruskan lagi setelah Hari Raya Idul Fitri. Tapi bukan minggu depan ya, minggu depan masih ya. Minggu depan masih. Saya kira itu saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya Pak Eko. Saya terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.